Jika kamu pernah bermain dengan magnet, kamu tahu bahwa ada perbedaan di antara magnet-magnet itu. Ada magnet yang kita gunakan untuk menempelkan beberapa benda di kulkas kita, yang kekuatannya lebih lemah, dan ada juga yang lebih kuat, yang memiliki berbagai macam kegunaan lainnya. Tapi rahasia untuk membuat magnet yang kuat ada pada satu unsur. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang magnet neodymium. Ceritakan lebih banyak tentang rekayasa. Hari ini kita akan membahas salah satu material paling menarik dalam rekayasa modern, yaitu magnet neodymium. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sebuah magnet kecil bisa begitu kuat hingga mampu mengangkat benda yang jauh lebih berat dari dirinya sendiri? Atau bagaimana magnet-magnet ini bisa mempertahankan kekuatan magnet yang begitu kuat bahkan dalam kondisi ekstrim? Nah, jawabannya ada pada kombinasi unik dari sifat kimia dan fisika yang membuat neodymium menjadi material yang luar biasa. Tapi sebenarnya apa itu magnet neodymium? Untuk memahami hal ini, kita perlu mulai dari dasar. Magnet neodymium bukanlah magnet biasa, seperti yang sering kamu tempelkan di kulkas. Sebenarnya, itu adalah paduan logam yang terutama terdiri dari neodymium, besi, dan boron. Kombinasi khusus dari elemen-elemen ini menciptakan material yang memiliki sifat magnetik yang sangat kuat, jauh lebih unggul magnet tradisional dari ferit atau alnico. Neodymium adalah unsur kimia yang termasuk dalam kelompok lantanida, yang juga dikenal sebagai logam tanah jarang. Tapi kenapa tepatnya kombinasi unsur-unsur ini menghasilkan magnetisme yang begitu ekstrim? Jawabannya ada pada struktur atom neodymium. Apakah kamu tahu apa yang membuat suatu material menjadi magnetik? Semuanya berawal dari elektron. Setiap elektron memiliki sifat yang disebut spin, yang bisa dibayangkan seperti sebuah putaran kecil. Ketika banyak elektron memiliki spin yang sejajar ke arah yang sama, mereka menciptakan medan magnet kolektif. Pada neodymium secara khusus, elektron-elektron di lapisan 4F memiliki karakteristik khusus. Mereka mampu menjaga spin mereka tetap sejajar dengan sangat stabil dibandingkan dengan material lain. Ini berarti neodymium memiliki kemampuan alami untuk menghasilkan magnetisme yang kuat. Tapi tunggu dulu, kalau neodymium murni sudah bersifat magnetik, kenapa kita perlu menambahkan besi dan boron? Jawabannya adalah bahwa paduan Nd2Fe14b yang merupakan rumus kimia dari magnet neodymium yang paling umum menciptakan struktur kristal khusus yang sangat memperkuat sifat magnetiknya. Besi memberikan kontribusi dengan kemampuan magnetiknya sendiri. Sementara boron membantu menstabilkan struktur kristal, meningkatkan koersivitas material tersebut. Kalau kamu belum tahu, koersivitas adalah istilah teknis yang berarti ketahanan suatu material untuk kehilangan kemagnetannya. Dengan kata lain, semakin tinggi koersivitasnya, semakin sulit untuk menghilangkan kemagnetan dari magnet tersebut. Sekarang mari kita bicara tentang karakteristik fisik yang membuat magnet-magnet ini begitu istimewa. Salah satu sifat terpentingnya adalah densitas energi magnetik yang juga disebut sebagai produk energi maksimum. Magnet neodymium memiliki densitas energi magnetik yang mencapai 50 MeV/Ørsted yang kira-kira 10 kali lebih besar daripada magnet ferit tradisional. Ini berarti bahwa dalam volume yang jauh lebih kecil, magnet neodymium mampu menghasilkan gaya magnet yang jauh lebih kuat. Itulah sebabnya Anda melihat magnet neodymium yang sangat kecil, tetapi mampu mengangkat benda-benda berat. Tapi bagaimana sebenarnya gaya magnet ini dihasilkan? Ketika Anda memagnetisasi suatu material, Anda sedang menyelaraskan domain-domain magnetik mikroskopis di dalamnya. Bayangkan, setiap domain seperti sebuah magnet kecil. Ketika semua magnet kecil ini mengarah ke arah yang sama, medan magnet mereka akan saling menambah, menciptakan medan magnet yang jauh lebih kuat. Pada magnet neodymium, struktur kristal dari paduan neodymium, besi, boron memungkinkan domain-domain ini untuk sejajar dengan sangat efisien dan tetap sejajar dalam waktu yang sangat lama. Inilah yang membuat magnet neodymium menjadi magnet permanen.
Artinya, ia mempertahankan kemagnetannya tanpa memerlukan sumber energi eksternal. Ciri fisik penting lainnya adalah suhu Curie. Apakah Anda tahu apa yang terjadi ketika Anda memanaskan sebuah magnet? Jadi, seiring suhu meningkat, energi termal mulai mengacaukan keteraturan domain-domain magnetik. Ada suhu tertentu yang disebut suhu Curie, di mana material tersebut benar-benar kehilangan kemagnetannya. Untuk magnet neodymium, suhu tersebut kira-kira 310 derajat Celcius. Ini tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan magnet lainnya, yang berarti magnet neodymium dapat mempertahankan kekuatan magnetiknya dalam rentang suhu yang luas, sehingga cocok untuk banyak aplikasi industri. Tapi apa rahasia di balik kekuatan magnetik yang luar biasa ini? Jawabannya terletak pada sebuah sifat yang disebut magnetisasi saturasi. Ini berarti neodymium dapat mencapai keadaan magnetisasi yang sangat mendekati batas teoritis maksimumnya. Dikombinasikan dengan koersivitas yang tinggi, hal ini menghasilkan sebuah material yang tidak hanya menghasilkan medan magnet yang sangat kuat, tetapi juga mampu mempertahankan medan tersebut secara stabil. Struktur kristal tetragonal dari paduan neodymium, besi, dan boron menciptakan anisotropi magnetik yang sangat kuat, yang berarti material tersebut memiliki arah tertentu yang sangat dominan untuk magnetisasinya. Hal ini berkontribusi pada koersivitas dan stabilitas medan magnet. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, jika neodymium begitu kuat, mengapa kita tidak menggunakan magnet neodymium untuk segala hal? Nah, ada beberapa keterbatasan. Pertama, neodymium adalah material yang rapuh dan bisa pecah dengan mudah jika terkena benturan mekanis. Kedua, neodymium rentan terhadap korosi, terutama di lingkungan yang lembab. Itulah sebabnya magnet neodymium biasanya dilapisi dengan nikel, tembaga, atau emas untuk melindunginya. Ketiga, biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan magnet tradisional. Dan terakhir, pada suhu yang sangat tinggi mendekati suhu Curie, magnet mulai kehilangan kekuatan magnetiknya. Namun, meskipun ada keterbatasan tersebut, magnet neodymium telah merevolusi banyak aplikasi. Magnet ini digunakan dalam motor listrik berdaya tinggi, generator tenaga angin, hard disk komputer, headphone, mesin MRI di rumah sakit, dan bahkan dalam teknologi dirgantara. Kombinasi unik dari sifat kimia dan fisika neodymium, besi, dan boron telah menciptakan material yang menantang keterbatasan magnet konvensional. Jika hari ini Anda menggunakan earphone Bluetooth kecil di telinga Anda dengan kualitas yang luar biasa, itu karena driver audio pada earphone tersebut bisa diperkecil dengan menggunakan magnet neodymium tanpa kehilangan kualitas. Dan Anda tahu, ketika kita berbicara tentang inovasi dalam material seperti neodymium, kita sedang membicarakan para profesional yang memiliki ide cemerlang dan berhasil mengubahnya menjadi produk yang digunakan miliaran orang setiap hari. Jadi, apakah Anda tahu bagaimana magnet neodymium bisa begitu kuat? Pernahkah Anda berpikir berapa banyak magnet seperti ini yang Anda miliki di rumah, tersembunyi di dalam perangkat elektronik Anda? Tulis di kolom komentar, saya ingin tahu. Di sebelah sini ada dua pilihan video menarik yang harus Anda tonton untuk menambah pengetahuan dan menjelajahi rasa ingin tahu Anda. Dan jika Anda ingin mendukung kami, silakan beri like, berlangganan channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan pertimbangkan untuk menjadi anggota channel. Itu saja para pecinta teknik. Salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.